Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Nisrina Dahlan dengan NIM G00232206 dari kelompok SKDP 5. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit membagikan pengetahuan saya yang telah saya dapatkan dari praktikum anatomi di blok 2.2 yaitu sistem kardiorespirasi. Oke, langsung saja. Oke, untuk topik bahasan kita di sini ada tiga. Yang pertama itu ada tentang faring, kemudian ada core dan juga diafragma. Langsung untuk yang materi pertama yaitu adalah faring. Jadi faring itu merupakan sebuah saluran muskulomembranosa yang pada manusia itu panjangnya sekitar 12 sampai 14 cm. Nah, faring ini dia menghubungkan antara kafum nasi di sebelah sini dan juga kafum oris di sebelah sini dengan menuju ke laring dan juga esofagus. Jadi ketika kita bernafas, maka si faring ini dia berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung kita menuju ke laring. Dan ketika kita makan atau dalam sistem pencernaan, dia ini menghubungkan antara mulut kita dengan esofagus. Nah, si faring ini dia terbagi menjadi tiga bagian. Nah, pembagiannya ini, penamaan dan pembagiannya ini itu berdasarkan pada struktur yang terletak di anterior dari si faring ini. Nah, pembagiannya itu kan ada tiga, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Yang pertama, nasofaring. Nah, nasofaring itu tuh dia terletak di secara skeletopisnya, dia itu ada di setinggi vertebra cervicalis 1 sampai vertebra cervicalis 2. Jadi dia dari sini sampai ke sini. Sesuai namanya, nasofaring. Berarti di depannya itu ada kafum nasi. Jadi dia tuh letaknya ada di belakang hidung kita. Nah, dari kafum nasi sama nasofaring ini dia dihubungin sama yang namanya koana. Jadi koana ini tuh merupakan pintu masuk ke kafum nasi di bagian belakang atau posterior. Jadi ini kan kafum nasi, ini ada koana, terus di sini adalah si nasofaringnya. Nah, terus di sini tuh ada beberapa bangunan penting. Yang pertama itu ada optai atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustasi. Dia itu merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani telinga. Singkatnya, dia itu yang menghubungin antara si faring kita dengan telinga kita. Terus yang kedua itu ada tonsilla faringea. Itu dia ini di atas sini yang nempel di langit-langitnya ini. Dia itu terletak di membrana mukosa dinding dari dinding posterior dari si faring ini. Nah, dia letaknya di sini. Nah, dia itu bisa mengalami pembesaran. Yang pembesarannya itu dikenal dengan hipertrofi adenoid. Yang dimana ketika dia itu membesar, dia dapat menyebabkan apa ya obstruksi dari aliran udara dan juga mempengaruhi struktur muka. Nah, terus si tonsilla faringea ini dia itu biasanya dijumpai pada anak-anak. Dia terlihat pada anak-anak dan yaitu akan mengecil ketika kita sudah dewasa. Nah, terus selanjutnya ada torus tubarius. Itu merupakan peninggian di sebelah superior dan posterior dari optai. Jadi ini kan tadi optai. Nah, di atas sama di belakangnya ini kan ada kayak terlihat kayak peninggian. Nah, itu namanya torus tubarius. Terus di bawahnya sini juga kan ada peninggian. Nah, ini namanya adalah torus levatorius. Nah, kalau yang torus levatorius ini dia itu terbentuk oleh musculus levator palatini. Terus yang terakhir itu ada recessus pharyngeus. Dia itu merupakan dia itu terletak di dorsal dari torus tubarius. Jadi ini kan tadi torus tubarius. Dia ada di bagian sebelah sininya. Dan dia itu merupakan apa ya suatu struktur yang memanjang dari dorsal torus tubarius. Dia akan memanjang ke atas. Jadi di sini dia akan memanjang ke atas sampai atap faring. Jadi atap faring sini. Nah, udah. Terus selanjutnya adalah orofaring. Nah, selanjutnya orofaring seperti namanya orofaring, berarti dia di depannya adalah ada kafum oris atau mulut. Berarti dia letaknya adalah di belakang
mulut kita. Nah, antara cavum oris dengan orofaring ini dia dipisahkan oleh yang namanya isthmus faucium. Jadi ini kan ini adalah cavum oris, kemudian di sini adalah orofaring. Dia letaknya itu ada di setinggi vertebra cervicalis 2 sampai vertebra cervicalis 3. Jadi dia dari sini sampai ke sini. Terus di sini dia itu ada beberapa bangunan penting. Ada yang pertama ada arcus palatoglossus. Dia itu suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Jadi fossa tonsillaris itu ini yang kayak ada bulat di sini. Ini fossa ini tuh sebenarnya hmm, ini tuh kalau yang bulatnya ini sebenarnya adalah tonsilla palatina. Nah, tempat si tonsilla palatina ini namanya fossa tonsillaris. Nah, di depannya si fossa tonsillaris ini dia ada yang namanya arcus palatoglossus. Dia suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris di depannya. Nah, dia tuh membentang dari palatum mola di sini sampai ke tepi lingua. Jadi dia kayak di atas sampai ke pinggir dari mulut kita, jadi tepi lidah. Nah, terus nah dia itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Terus selanjutnya ada arcus palatopharyngeus. Dia sama, yaitu pelipatan mukosa di posterior. Nah, kalau tadi kan kalau yang arcus palatoglossus kan di anterior dari fossa tonsillaris. Nah, kalau yang arcus palatopharyngeus ini tuh dia yang di bagian posterior atau bagian belakangnya. Dia membentang dari palatum mol hingga ke dinding lateral dari faring. Dia terbentuk karena adanya pendesakan dari musculus palatopharyngeus. Terus yang selanjutnya itu ada fossa tonsillaris yang udah saya singgung tadi, dia ada di sebelah sini. Itu kayak cekungan gitu yang terletak di antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Nah, di fossa tonsillaris ini dia akan ada yang namanya tonsilla palatina. Terus selanjutnya itu ada vallecula epiglottica. Dia itu di ini yang ini kan agak cekung gini kan. Nah, ini. Itu tuh adalah si vallecula epiglottica. Dia itu merupakan tempat di mana tertampung ketika kita apa ya, makan atau ya melakukan kegiatan dengan mulut kita, terus ada benda tajam benda tumpul yang tertelan, itu dia akan ditampung di vallecula epiglottica ini. Terus yang terakhir itu adalah laryngofaring. Seperti namanya laryngofaring, berarti dia ada di depannya itu ada laring. Nah, dia itu yang menghubungkan antara laring dengan faring kita. Dia ada bangunan pentingnya itu ada dua, yaitu ada fossa piriformis. Dia terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Kalau tadi yang vallecula epiglottica itu kan buat menampung benda tumpul yang tertelan. Nah, kalau fossa piriformis ini dia akan dia itu berfungsi sebagai tempat penampungan dari benda tajam yang tertelan. Terus ada aditus laryngis. Nah, tadi kan dia itu merupakan apa ya, penghubung antara laring dengan faring. Jadi dia akan berhubungan langsung dengan aditus laringis. Aditus itu pintu masuk. Nah, untuk letaknya sendiri, dia itu secara skleptopis, dia ada di vertebra cervicalis 3 sampai ke vertebra cervicalis 5. Ya, untuk yang selanjutnya adalah vaskularisasi dari si laring. Faring. Jadi untuk arterinya dia divaskularisasi di bagian atas itu merupakan arteri-arteri yang berasal dari arteri-arteri yang berasal dari arteri karotis eksternal. Itu ada arteri maxillaris, kemudian ada arteri facialis, arteri faringea ascendens, dan juga arteri lingualis. Untuk bagian bawah itu berasal dari truncus tirocervicalis, arteri subclavia. Itu ada arteri tiroidea inferior dan juga ramus pharyngealis. Terus untuk tonsilla palatina sendiri, tadi dia akan mendapatkan suplai darah dari ramus tonsillaris, dari arteri facialis. Untuk venanya itu plexus vena dari si pharyngealis ini, plexus venae pharyngealis, dia akan mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di bagian inferior.
Untuk inervasinya sensorik dia oleh plexus pharyngeus dan dari nervus glossopharyngeus. Untuk motoriknya itu dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke, mungkin cukup untuk yang faring. Selanjutnya adalah untuk core. Oke, core atau jantung, dia itu di apa ya, di bagian luarnya dia akan diselubungi atau dilindungi oleh suatu lapisan yang namanya perikardium. Jadi perikardium ini tuh merupakan suatu lapisan yang fungsinya adalah untuk melindungi si core ini. Nah, perikardium ini dia ada dua. Ada dua, yaitu ada perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Perikardium perikardium yang fibrosum ini tuh dia letaknya paling luar. Terus di dalamnya itu bakal ada perikardium serosum. Nah, perikardium serosum ini dia ada dua lagi, ada yang lamina parietalis sama lamina visceralis. Nah, yang pertama itu perikardium fibrosum. Dia itu tersusun atas jaringan fibrosa atau jaringan pengikat padat irreguler. Fungsinya dia untuk melindungi core, terus membatasi gerak core, sama menjaga core agar tetap di tempatnya. Jadi biar core jantung kita tuh nggak pindah-pindah gitu. Nah, terus selanjutnya adalah perikardium serosum. Dia ini kan tadi terdiri dari dua lapisan, ada lamina parietalis sama lamina visceralis. Nah, yang lamina parietalis ini dia itu yang di sebelah luarnya, dia yang menempel sama perikardium fibrosum. Untuk yang lamina visceralis, dia itu yang melapisi langsung si jantungnya. Nah, di antara lamina parietalis sama lamina visceralis ini tuh ada kayak ruangan gitu. Nah, ruangannya ini isinya adalah cairan serosa. Ruangannya itu disebut dengan kavitas kavum perikardii. Dia ada di dalamnya itu ada cairan serosa yang disebut dengan liquor perikardii. Nah, liquor perikardiinya ini itu fungsinya buat pelumas. Jadi kayak biar gak terjadi gesekan ketika si jantung ini tuh berdetak gitu. Terus selanjutnya untuk struktur eksterna dan interna dari core. Jadi core sendiri ini letak anatomisnya itu dia ada di kavitas torakis, tepatnya itu ada di mediastinum medius. Dia akan dihubungkan ke struktur-struktur di dekatnya itu oleh ligamentum-ligamentum. Ada 4 ligamentum, yaitu ada ligamentum sifo-perikardiaka, yaitu dia yang akan menghubungkan si core ini dengan processus sifoideus dari os sternum. Terus ada ligamentum sternoperikardiaka. Dia akan menghubungkan antara si core dengan os sternum. Terus ada ligamentum pericardiofrenica. Dia akan menghubungkan core dengan diafragma. Terus yang terakhir itu ada ligamentum vertebropericardiaka. Dia akan menghubungkan core dengan vertebra. Terus selanjutnya untuk batas jantung sendiri itu ada 4, yaitu ada batas atas itu ada 2, kanan kiri, kemudian bawah juga ada 2, kanan kiri. Untuk yang kanan atas itu ada di SIC kanan atas itu ada di SIC2 linea parasternalis dextra. Untuk yang kiri atas itu ada di SIC2 linea parasternalis sinistra. Untuk yang bagian bawah itu bagian kiri bawah itu ada di SIC4 linea parasternalis kanan bawah itu ada di SIC4 linea parasternalis dextra. Untuk yang kiri bawah itu ada di SIC5 linea midclavicularis sinistra. Nah, untuk struktur eksternalnya sendiri itu ada yang namanya basis dan apex. Ini apex itu merupakan puncak. Jadi dia tuh kayak struktur yang paling runcingnya gitu, jadi kayak yang paling puncaknya. Nah, apex jantung ini dia letaknya ada di bagian bawah. Jadi ini tuh yang deket sama ventricle kiri. Dia akan mengarah ke arah panggul kiri kita. Nah, untuk basisnya sendiri dia ada di bagian atas sini. Dia akan mengarah ke bahu kanan kita. Terus dia ini ada fasies, ada 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan juga fasies pulmonalis. Seperti namanya, yang pertama fasies sternocostalis
itu tuh dia yang akan apa ya, berhadapan atau berdekatan dengan os sternum. Dia terutama dibentuk oleh ventriculus dexter. Jadi sini ventriculus dexter. Oh, sorry, ventriculus dexter sini. Terus sama atrium dexter di sebelah sini. Nah, terus di bagian dia juga apa ya, sama dibentuk juga sama auricula sinistra yang sini berarti. Terus yang kedua ada fascia diafragmatika, berarti itu yang bagian jantung yang berhubungan sama atau berhadapan sama diafragma. Jadi terutama dibentuk oleh ventriculus dextra sama sinistra. Jadi di bagian bawah sini ventriculus dextra sama sinistra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada sentrum tendineum dari diafragma. Terus yang terakhir adalah fascia pulmonalis. Itu adalah bagian jantung yang bersinggungan atau berhubungan atau berhadapan sama pulmo atau paru-paru kita. Dia terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio kardiaka. Jadi nanti di struktur di paru-paru kita itu kayak ada sedikit cekungan gitu loh. Karena pendesakan di jantung ini namanya ya cekungan itu namanya adalah impresio kardiaka. Terus bentar. Oh ya, di um, struktur eksternal ini juga ada yang namanya skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini dia merupakan apa ya, rangka tempat melekatnya si miokardium. Jadi dia tuh rangka dari si jantungnya ini. Nah, dia itu selain tempat melekatnya miokardium, dia juga sebagai tempat melekatnya katup jantung. Dia ini ada tersusun dari dua hal, yaitu ada anulus fibrosus sama trigonum fibrosum. Anulus fibrosum itu yang dia bentuknya cincin, yang ini. Ini kan ada kayak cincin, di sini cincin, ini juga di sini, ini juga di sini. Nah, itu dia ada empat, ada anulus atrioventricular dexter, dexter yang sini, dia itu yang berada di sekitar valva tricuspidalis. Jadi ini kan yang anulus atrioventricular dexter, ini dia adalah katup tricuspid. Terus yang sini adalah anulus atrioventricular sinister. Di sini ada katup bicuspid atau katup mitralis. Terus yang di sini ini adalah anulus valva aorta. Dia yang tempat melekatnya si katup aorta. Terus yang di sini adalah anulus valva trunci pulmonalis. Dia tempat melekatnya si katup dari katup pulmonalis. Terus selain ada anulus fibrosus, dia juga ada trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum itu merupakan apa ya, suatu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antar anulus. Jadi ya ada dia tuh ada dua, ada trigonum fibrosum dextra sama trigonum fibrosum yang sinistra. Yang trigonum fibrosum dextra itu ada di sebelah sini, dan kalau yang trigonum fibrosum yang sinistra dia itu ada di sebelah bagian sini. Oke. Nah, selain dia itu sebagai tempat melekatnya otot jantung atau miokardium dan juga apa namanya, katup, dia juga berperan sebagai uh, insulator dari impuls jantung. Jadi dia itu yang akan menghentikan impuls jantung dari atrium menuju ventricle, sehingga ketika jantung berdetak itu antara atrium sama ventricle tuh dia berdetaknya nggak barengan, jadi gantian. Terus selanjutnya untuk struktur interna. Yang pertama, oh ya, sorry, ya, ini ada katup jantungnya juga. Nah, katup jantung itu dia ada empat. Dia ada katup, dia ada empat. Ada yang pertama adalah katup atrioventricularis dexter
atau katup trikuspid. Dia ini merupakan yang apa ya, membatasi atau katup dari atrium kanan dengan ventrikel kanan. Terus yang kedua ada katup atrioventricularis yang sinister. Dia ini merupakan katup yang akan membatasi antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Dia juga bisa disebut juga dengan katup bicuspid atau katup mitral. Terus selanjutnya yang ini adalah katup valva aorta. Jadi dia yang katup antara ventrikel kiri dengan aorta. Terus ini adalah katup valva truncipulmonalis. Dia merupakan katup antara ventrikel kanan dengan uh, arteri pulmonalis. Terus selanjutnya adalah struktur interna dari jantung. Yang pertama itu adalah atrium yang dexter atau atrium kanan. Nah, di atrium kanan ini dia itu ada beberapa bangunan penting dan dia itu juga ada bagian halus dan juga bagian kasar. Bagian halusnya itu merupakan dia itu dibentuk oleh sinus venarum cavarum. Dia itu yang di sebelah sebentar. Maaf, jadi dia yang halus, ini kan kayak ada bagian halus sama bagian yang kasar-kasarnya gitu kan. Dia kalau yang halus ini oleh dia itu yang halus ini namanya sinus venarum cavarum. Terus kalau yang bagian kasar itu ada musculus pectinati. Ini kan kayak ada yang kasar-kasarnya. Nah, ini tuh namanya musculus pectinati. Nah, ya yang di ini yang kasar-kasarnya ini pectinati musculi. Terus dia antara bagian kasar sama bagian halus ini tuh dia dihubungin sama yang namanya crista terminalis. Ini crista terminalis di bagian dalam. Terus nanti kalau ini ditutup di bagian luarnya itu kayak bakal ada cekungan gitu. Itu namanya adalah sulcus terminalis. Terus yang selanjutnya itu ada fossa ovalis. Ini fossa ovalis sama limbus ovalis. Ini tuh merupakan obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Jadi ketika kita masih di dalam kandungan itu tuh ini tuh dia masih bolong. Jadi namanya itu foramen oval. Jadi dan ketika kita lahir dia bakal menutup. Bakal jadi fossa ovalis sama limbus ovalis. Terus ada ostium atrioventricularis dextra. Dia yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Terus ada ostium sinus coronari. Itu dia di sebelah sini. Nah, ini dia itu ya itu terus yang terakhir ada ostium vena cava inferior. Jadi sebelah sini. Oh ya sini. Terus lanjut untuk yang ventricle kanan. Di ventricle kanan ini dia ada dia itu kan satu ruangan. Nah, itu kayak kalau dilihat dari sini kan dia kayak kasar banget kan. Beda sama yang sebelumnya dia ada bagian halus sama bagian kasar. Nah, kalau di sini itu kayak cenderung lebih kasar semuanya gitu. Dia ruangan kasar ini tersusun dari trabecula carnae. Nah, trabecula carnae ini dia ya ini yang bagian yang kasarnya ini namanya adalah trabecula carnae. Dia tersusun dari 3 jenis trabecula yaitu ada musculus papillaris, trabecula septomarginalis, sama rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Yang trabecula septomarginalis ini tuh dia yang ini. Nah, di sini itu dia terdapat bundle of His. Jadi bundle of His itu merupakan salah satu apa ya, penghantaran impuls yang ada di jantung. Dia kan ada 4 tuh, ada nodus SA, nodus AV, terus kalau lanjut ke bundle of His, terus ada di serabut kepincin. Nah, bundle of His itu dia letaknya di sini. Terus ada musculus papillaris. Sudah, selanjutnya adalah untuk yang ventricle kiri. Nah, ventricle kiri ini dia kan tadi pembentuk dari apex jantung. Dia di sini miokardiumnya itu dia lebih tebal daripada lapisan jantung yang lainnya. Ini bisa dilihat, ini kan dia tebal banget. Sedangkan kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan dia nggak begitu tebal kan.
Nah, ini kan juga ototnya tuh nggak begitu tebel nih, dindingnya itu agak. Nah, kalau di ventricle kiri, ini dia tebel banget. Kenapa? Karena ventricle kiri ini dia tuh tugasnya adalah memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Makanya dia kan butuh apa ya, tekanan atau kontraksi yang lebih kuat kan daripada ruangan-ruangan jantung yang lainnya. Makanya miokardiumnya di sini dia yang paling tebel. Terus dia ada vestibulum aorta. Dia yang ya ruangan apa ya, yang hubungin antara si ventricle kiri ini sama aorta. Kan nanti dari darah dari ventricle kiri ini bakal dipompa ke seluruh tubuh, keluar dari jantung itu melalui aorta. Terus ada, oh ya sorry, ada ostium aorta yang menghubungkan antara ventricle kiri sama aorta tadi namanya adalah ostium aorta. Terus ada musculus papillaris, sama masih ada musculus papillaris. Ini yang ini nih musculus papillaris yang ini. Ini tuh yang akan mengatur dari membuka menutupnya katup jantung. Struktur yang selanjutnya ada yang terakhir dari jantung itu adalah atrium sinister. Nah, dia itu terdiri itu di sebelah sini. Nah, dia itu terdiri dari sinus venorum cavarum karena dia kan kayak halus gitu. Jadi sinus venorum cavarum itu merupakan struktur halus yang ada di dalam jantung. Terus ada juga auricula sinistra. Nah, ini auricula. Jadi kalau auricula ini tuh dia ada di dexter maupun sinister. Nah, auricula sendiri ini tuh merupakan apa ya, struktur kayak tambahan gitu loh dari si atrium. Itu ya struktur pelengkap dari atrium yang menonjol keluar. Jadi kalau di preparat jantung yang basah itu dia kayak akan apa ya, kayak nonjol keluar gitulah. Nah, dia itu fungsi dari si auricula ini tuh dia dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Jadi ini kan dia kayak masih nyambung gitu kan. Jadi ketika tekanannya tinggi, dia tuh bisa memperluas dari si atrium ini biar tekanannya itu lebih rendah. Nah, kalau si auricula ini di dalamnya itu di dinding ya kayak dinding anterior dari atrium. Dia mengandung musculus papinati, jadi tampilannya itu kelihatan kasar kan di sini. Terus di atrium kiri ini juga ada ostium atrioventrikular yang sinistrum. Terus dia ada fossa ovalis dan juga valvula foramen oval. Ini fossa ovalis sama valvula foramen oval. Dia dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra. Jadi ini vena pulmonalis dextra. Terus dia juga satu buah vena pulmonalis sinistra. Nggak kelihatan karena dia di sebelah sana. Terus sama satu buah vena pulmonalis, satu buah vena pulmonalis sinistra superior sama satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Nah, oke, terus kita lanjut ke mekanisme membuka dan menutupnya otot katup jantung. Jadi tadi kan katup jantung itu tuh ini kan katup jantung. Penampakannya dia ada muskulus apa namanya? Musculus papillaris sama ada si apa namanya eh tendonnya, tendon gitulah. Nah, terus oh iya, ini adalah maaf ini namanya musculus papillaris, terus ini adalah chorda tendinae. Oh, yang ini chorda tendinae. Nah, gimana sih dia itu bisa membuka sama menutup? Jadi sistem pembuka dan penutupan dari si katup ini tuh dia pakai sistem satu arah. Jadi eh nih mana ya? Sebentar. Nah, misal ini kan dia atrium, ini ventricle. Nah, ketika darah dari atrium ini, tekanannya ini tuh udah tinggi, dia itu bakal mendorong dari si katup ini untuk membuka. Akhirnya dia membuka, darah masuk ke sini, dari atrium menuju ke ventricle. Nah, si musculus papillarisnya ini, dia akan relaksasi. Dia akan relaksasi, yang ini akan tertarik ke sini, dan katupnya akan membuka. Akhirnya darah dari atrium dia akan masuk ke ventricle. Nah, setelah dari ventricle, darah ini kan tadi dia punya tekanan juga kan.
Nah, tapi karena dia itu mekanismenya hanya satu arah, jadi ketika si tekanan di sini tinggi, dia juga akan mendorong katupnya ini. Tapi karena dia satu arah, dia nggak bisa balik buka ke si atrium, makanya si katupnya akan tutup gitu. Terus yang selanjutnya adalah diafragma. Nah, diafragma ini dia itu merupakan pembatas antara kafum toraks sama abdomen. Dia pembatas dari dada sama dari perut kita. Nah, dia itu terdiri dari dua pars. Jadi dia ada dua bagian, ada pars muscularis sama pars centrum tendineum. Kalau yang pars muscularis ya tentu aja dia di apa namanya disusun oleh muskulus-muskulus. Nah, kalau yang pars muskularis itu nih yang muskulus-muskulusnya ini, muskulus-muskulusnya ini. Kalau yang sentrum tendineum dia yang tengah ini, yang putih. Ini merupakan tendon. Nah, yang pertama adalah muskulus sternal, pars muscularis. Sorry. Dia ada tiga pars, ada pars sternalis, pars costalis, sama pars lumbalis. Kalau yang pars sternalis, ya dia menghubungkan antara, dia di sebelah sini, antara diafragma sama sternum, tepatnya ada di processus xiphoideus. Dia itu ada bangunan yang namanya trigonum sternocostellare. Dia ada um, di sini nggak kelihatan deh kayaknya. Ya, yang kalau yang sternalis dia di sebelah sini. Terus dia itu dilewati oleh arteri vena epigastrika superior, arteri vena epigastrika superior sama vasa limpatika. Terus dia ini tuh merupakan tempat lemah. Dia tempat lemah atau lokus minimalis asistensi. Dia merupakan tempat yang sering terjadi hernia diafragmatika. Terus yang kedua adalah pars costalis. Dia bentukan kubah pada diafragma. Ya, seperti namanya pars costalis, dia adalah bagian yang berhubungan sama coste di sebelah sini. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini tuh dia kayak agak melengkung gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya adalah pars lumbalis. Dia ada dua, yaitu ada arcus lumbocostalis medial sama arcus lumbocostalis yang lateralis. Nah, yaitu yang arcus lumbocostalis medial itu dia ada ligamentum arcuatum media. Dia merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major. Kemudian kalau yang arcus lumbosacralis lateralis itu dia ada ligamentum arcuatum lateral. Dia merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus. Kalau yang ligamentum arcuatum media itu tuh yang ini nih, ini ligamentumnya kan. Nah, ini adalah ligamentum yang arcuatum yang media. Kalau yang ini adalah ligamentum arcuatum yang lateral. Jadi kan ini kan ada muskulus dari quadratus lumborum. Penebalannya adalah ligamentum arcuatum lateral. Ini adalah muskulus psoas major. Penebalannya adalah ligamentum arcuatum yang medial. Terus bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis, yaitu sini, ini kan vertebra lumbalis, dia akan membentuk dua crura muskular, yaitu ada crus dextrum sama sinistrum. Oh sorry, ini yang dexter, ini yang sinister. Crus dexter sama sinister. Nah, terus apa namanya? Dia ini tuh bakal nyatu di sini, bakal nyatu yang dimana akan dilewatin sama si aorta. Terus selanjutnya untuk sentrum tendineum yaitu ada lubang-lubang dari si sentrum tendineum ini. Ada hiatus aorticus. Nih, hiatus aorticus. Dia akan hiatus tuh kayak lubang gitu. Hiatus aorticus seperti namanya dia akan dilalui oleh aorta. Dia itu setinggi vertebra thoracalis 12. Terus ada hiatus esophagus. Ini yang sebelah sini. Dia itu setinggi vertebra 10. Dia bakal dilalui oleh uh, esophagus. Terus, sorry.
Benar. Oh maaf, untuk yang hiatus esophagus itu ada yang dia tuh yang sebelah sini, maaf bukan yang sebelah sini. Tapi yang sebelah sini. Nah, ya yang sebelah sini. Kalau yang ini adalah caval foramen. Dia tuh yang vena cava. Dia yang dia merupakan lubang untuk vena cavanya. Kalau yang hiatus esofagusnya itu yang sebelah sini. Jadi kalau yang ini adalah foramen vena cava morgagni. Dia setinggi vertebra thoracalis 8. Kalau yang ini adalah vertebra thoracalis 10. Sudah. Terus untuk untuk neurovaskularisasinya itu ada vaskularisasinya itu ada arterinya itu ada arteri frenica inferior, kemudian ada arteri frenica superior, perikardioverenica, arteri musculofrenica, dan juga terus untuk venanya itu namanya sama kayak arterinya. Untuk inervasinya ada nervus phrenicus. Em, yang selanjutnya adalah ada mediastinum. Jadi mediastinum ini tuh merupakan ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, dia itu mediastinum ini tuh ada dua, ada mediastinum yang superior sama yang inferior. Dia dipisahkan oleh suatu bidang suatu garis transversus yang membentang dari angulus ternalis dari sini angulus ternalis sampai ke discus intervertebralis. Nah, dialah yang akan membagi si mediastinum itu menjadi dua, yaitu ada mediastinum superius sama mediastinum yang inferius. Nah, yang pertama mediastinum superius, ini yang sebelah sini, yang warnanya hijau. Dia itu membentang dari apertura superior thorax ke transversus thoracis plane. Nah, dia itu isinya ada apa aja? Isinya tuh ada timus, terus ada trachea, esophagus, arcus, aorta dengan tiga cabang besarnya, yaitu ada aorta ascendens, terus ada maaf, arcus aorta dengan tiga cabangnya, yaitu ada yang truncus brachiocephalicus, terus ada arteri carotis communis sinistra sama arteri subclavia yang sinistra, terus ada vena brachiocephalica dextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus, resurrent, nervi phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya. Terus selanjutnya ada mediastinum yang inferior. Ini yang warna biru, pink, dan sama kuning. Itu dia terbagi menjadi tiga, yaitu ada mediastinum inferior yang anterior, itu yang kuning. Kemudian ada yang media itu yang pink. Terus ada yang posterior, itu yang biru. Nah, yang pertama mediastinum inferior yang anterior, itu dia letaknya ada di anterior perikardium. Jadi ini kan jantung, terus ada perikardiumnya kan. Nah, di bagian depannya ini adalah yang mediastinum inferior anterior. Dia itu isinya ada sisa timus, substansi limfatiki, lemak, sama jaringan ikat longgar. Terus yang selanjutnya ada mediastinum inferior yang media. Ini yang warna pink, yaitu terletak di antara kavitas pleura dextra sinistra. Isinya ada jantung tentunya, yang paling kelihatan banget tuh ada jantung, terus ada perikardium, terus ada nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, terus ada vena cava, dan juga bronchus primarius. Terus yang terakhir itu ada mediastinum inferior yang posterior. Ini dia letaknya di posterior dari perikardium di antara pleura mediastinalis. Dia isinya itu ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, vena azygos dan hemiazygos, terus ada ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan juga nervus planicus. Dan itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Sampai jumpa.